Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alvin Azhari dari Prodi Pendidikan Agama Islam Reguler B dari Universitas Islam 45 Bekasi. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah materi pendidikan agama Islam di sekolah atau di madrasah, yakni Bapak Irham Yuwanamu MPD, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan yang sedang menonton video ini. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang fikih Toharoh. Kita langsung masuk ke pembahasannya aja yuk. Pengertian Toharoh. Toharoh merupakan berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, sebagai lawan dari kotor atau hadas. Ada kalanya, suci bagi hakikat yang sesungguhnya semacam bersuci dengan air, ataupun bagi hukum semacam bersuci dengan tanah ketika bertayamum. Demikian pula, kesucian itu tidak cuma berarti suci dari haid, namun juga suci dari hadas serta najis, dan suci dari lahir serta suci dari batin. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan basuhlah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub atau hadas besar, maka bersucilah." Jadi menurut istilah fikih sebagaimana dikemukakan oleh Abu Jaib Sa'di, bahwa toharoh adalah menghilangkan hadas atau najis yang menyebabkan menghalangi sholat, ibadah, dan sejenisnya dengan air atau dengan tanah sebagai ganti dari air. Selanjutnya, urgensi toharoh. Toharoh ataupun bersuci menduduki permasalahan terpenting dalam Islam. Boleh dikatakan kalau tanpa terdapat toharoh, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan diterima. Karena sebagian ibadah utama mensyaratkan toharoh secara mutlak. Tanpa toharoh, ibadah tidak sah. Apabila ibadah tidak sah, maka tidak akan diterima Allah. Maka konsekuensinya merupakan kesia-siaan. Pembagian jenis toharoh terdapat banyak sudut pandang di saat membagi toharoh. Salah satunya secara umum terbagi menjadi dua, yaitu toharoh hakiki dan toharoh hukmi. Toharoh secara hakiki artinya merupakan hal-hal yang terpaut dengan kebersihan tubuh, pakaian, serta tempat sholat dari najis. Boleh dikatakan kalau toharoh hakiki merupakan terbebasnya seorang dari najis. Jadi maksudnya, seseorang yang sholat dengan mengenakan baju yang terdapat bercak darah ataupun air kencing tidak sah sholatnya, sebab ia tidak terbebas dari ketidaksucian secara hakiki. Toharoh hakiki bisa didapat dengan menghilangkan najis yang melekat, baik pada tubuh, baju, ataupun tempat untuk melaksanakan ibadah. Yang kedua, toharoh hukmi. Sebaliknya, toharoh hukmi artinya merupakan sucinya kita dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar atau keadaan janabah. Toharoh secara hukmi tidak nampak kotoran secara fisik, apalagi boleh jadi secara fisik tidak terdapat kotoran pada diri kita, tetapi tidak terdapatnya kotoran yang melekat pada diri kita belum pasti dianggap bersih secara hukum. Contohnya, seseorang yang tertidur batal wudunya, boleh jadi secara fisik tidak terdapat kotoran, tetapi ia harus bertaharoh ulang dengan metode berwudu apabila ingin melaksanakan ibadah tertentu semacam sholat, tawaf, serta yang lain. Demikian pula dengan orang yang keluar sperma, walaupun ia sudah cuci maninya dengan bersih, kemudian mengubah bajunya dengan yang baru, ia senantiasa belum dikatakan suci dari hadas besar, sampai berakhir dari mandi janabah. Toharoh hukmi didapat dengan metode berwudu ataupun mandi janabah. Selanjutnya ada klasifikasi toharoh. Toharoh bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Toharoh dari najis maksudnya kotor, ialah barang yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai suatu yang kotor, yang tidak suci, walaupun di dalam asumsi sehari-hari dikira kotor, namun di dalam hukum agama tidak ditetapkan sebagai suatu yang najis. Semisalnya lumpur. Secara garis besar, najis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Cara mensucikannya dengan memercikan air yang suci pada bagian yang terkena najis mukhafafah. Setelah itu dilap dengan kain yang suci dan hingga kering. Yang dikategorikan sebagai najis mukhafafah yaitu air kencing balita pria di bawah usia 2 tahun belum sempat makan suatu apapun terkecuali cuma air susu ibu. Yang kedua,
najis mutawasitah, yakni najis pertengahan. Cara mensucikannya dengan menyiramkan air pada bagian yang terkena najis mutawasitah sampai lenyap sifat-sifat najisnya seperti rasa, warna, serta baunya. Yang dikategorikan najis mutawasitah diantaranya bangkai binatang kecuali ikan serta belalang serta mayat manusia, darah, nanah, seluruh sesuatu yang keluar dari kubul serta dubur, minuman keras macam arak serta sebagainya. Bagian anggota tubuh binatang yang terpisah sebab dipotong selagi hidup, serta masih banyak lagi. Najis mutawasitah ini juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama najis ainiyah, ialah najis yang nampak atau nyata. Cara mensucikan najis ini merupakan dengan membersihkan seluruh sifat-sifatnya berbentuk bau, rasa, serta rupanya dengan air yang suci. Yang kedua, najis hukmiyah, ialah najis yang tidak nampak atau tidak nyata, bau, rasa, serta rupanya. Metode mensucikannya, najis hukmi ini dengan membasuhnya dengan air suci pada tempat yang terkena najis. Yang ketiga, ada najis mughalazo, yakni najis berat yang diakibatkan oleh air liur anjing serta babi yang menimpa benda. Metode mensucikannya terlebih dulu cuci barang ataupun bentuk najisnya hingga bersih. Setelah itu dicuci kembali dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Salah satunya air tersebut dicampur dengan tanah yang suci atau tidak tercampur najis. Selanjutnya, toharo dari hadas. Hadas berarti kondisi tidak suci, bukan barang yang timbul sebab datangnya suatu yang ditetapkan oleh hukum agama sebagai yang membatalkan keadaan kita saat suci. Dalam ilmu fikih, hadas itu terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ini datangnya sebab salah satu, karena keluarnya sesuatu padat, cair, ataupun gas dari kubul atau dubur. Hilangnya ide atau pemahaman, semisal sebab mabuk, pingsan, tidur, dan sebagainya. Persentuhan kulit tanpa adanya barang pemisah, pemisah antara laki-laki serta perempuan yang bukan mahram. Dan memegang kubul atau dubur dengan telapak tangan bagian dalam. Hadas besar, hadas yang datangnya sebab salah satu karena keluarnya air sperma, persetubuhan ataupun jima, haid, nifas, wiladah atau persalinan. Dan metode bersuci dari hadas adalah berwudu untuk bersuci dari hadas kecil, mandi untuk bersuci dari hadas besar, lalu tayamum. Dibolehkan bertayamum untuk orang berhadas kecil ataupun berhadas besar, baik di waktu mukim ataupun dalam sebuah perjalanan bila ditemukan salah satu sebab-sebab berikut. Yang pertama, jika seseorang tidak mendapatkan air ataupun terdapat namun tidak banyak untuk bersuci. Namun saat sebelum bertayamum itu hendaklah dia mencari air dari tempat yang tidak jauh. Apabila tempatnya jauh, tidak harus dia mencari dan diperbolehkan untuk bertayamum. Yang kedua, jika seorang memiliki cedera ataupun sakit, serta dia takut bila terkena air, penyakitnya itu semakin memburuk ataupun lama sembuhnya. Dan yang terakhir, jika seseorang mampu memakai air, namun dia takut jika air habis apabila dimanfaatkan untuk berwudu ataupun mandi. Bersuci dengan metode tayamum, yakni wajib mencari tanah yang bercampur debu yang suci. Tayamum bisa jadi batal bila mengalami seluruh yang membatalkan wudu, sebab dia hanyalah pengganti wudu. Dan tayamum batal apabila dia mendapatkan air saat sebelum melakukan sholat. Selanjutnya ada hukum air yang digunakan untuk taharah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi 4 kategori, masing-masing beserta hukum penggunaannya dalam bersuci. Keempat kategori itu adalah air mutlak, air musyamas, air suci namun tidak menyucikan, dan air mutanajis. Adapun pembagian air, ukuran volume air yang biasa disebut tidak mencapai 2 kulah disebut dengan air sedikit. Sedangkan air yang volume mencapai 2 kulah atau lebih disebut air banyak. Para ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa air dianggap banyak atau mencapai 2 kulah apabila volumenya mencapai kurang lebih 192,857 kg. Bila melihat wadahnya, volume air 2 kulah adalah bila air memenuhi wadah dengan ukuran lebar, panjang, dan dalam masing-masing 1 ziro atau ukuran lebih dari
atau ukuran lebih 60 cm. Air mutlak adalah air suci yang menyucikan. Air suci dan menyucikan artinya zat air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Ada 7 macam air termasuk dalam kategori ini, yakni air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju atau air es, dan air embun. Ketujuh macam air itu disebut sebagai air mutlak selama masih pada sifat asli penciptaannya. Bila sifat asli penciptaannya berubah, maka ia tak lagi disebut air mutlak dan hukum penggunaannya pun berubah. Hanya saja, perubahan air bisa tidak menghilangkan kemutlakannya apabila perubahan itu terjadi karena air tersebut diam pada waktu yang lama, karena tercampur sesuatu yang tidak bisa dihindarkan seperti lempung, debu, dan lumut, atau karena pengaruh tempatnya seperti air yang berada di daerah yang mengandung banyak belerang. Yang kedua ada air musyamas. Air musyamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak, seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan menyucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Secara umum, air ini juga makruh digunakan bila pada anggota badan manusia atau hewan yang bisa terkena kusta, seperti kuda, namun tak mengapa bila dipakai untuk mencuci pakaian atau lainnya. Meski demikian, air ini tidak lagi makruh dipakai bersuci apabila telah dingin kembali. Yang ketiga, ada air suci namun tidak menyucikan. Air ini zatnya suci namun tidak bisa dipakai untuk bersuci, baik untuk bersuci dari hadas maupun dari najis. Ada 2 macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air mustakmal dan air mutagoyar. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudu dan mandi ataupun untuk menghilangkan najis. Bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya, serta terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh, air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai 2 kulah. Sedangkan bila volume air tersebut mencapai 2 kulah, maka tidak disebut sebagai air mustakmal dan bisa digunakan untuk bersuci. Hanya saja zat air tersebut masih dihukumi suci sehingga masih bisa digunakan untuk keperluan lain selain menghilangkan hadas dan najis. Adapun air mutagoyar adalah air yang mengalami perubahan, salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang suci yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan air tersebut. Sebagai contoh, air mata air yang masih asli disebut dengan air mutlak, lalu tercampur dengan teh. Ketika air mutlak ini dicampur dengan teh sehingga terjadi perubahan pada sifat-sifatnya, maka orang akan mengatakan air itu sebagai air teh. Perubahan nama inilah yang menjadikan air mata air kehilangan kemutlakannya. Air yang demikian itu tetap suci zatnya, namun tidak bisa dipakai untuk bersuci. Lalu yang keempat, ada air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah atau lebih, namun berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa karena terkena najis tersebut. Air sedikit apabila terkena najis, maka secara otomatis air tersebut menjadi mutanajis meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Air mutanajis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena zatnya air itu sendiri tidak suci lagi, sehingga tidak bisa dipakai untuk bersuci atau menyucikan. Baik, cukup sekian pembahasan fikih toharoh dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.